Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mengenai MEPT atau Motor Evok Potential Testing yang akan kita bahas mengenai prinsip-prinsip dasar dan perannya dalam diagnosis kasus-kasus bedah saraf. Pengantarnya ini kita akan menjelaskan mengenai pengenalan singkat MEP dan menjelaskan mengenai perannya. MEP sendiri merupakan suatu respon listrik yang dihasilkan oleh otot-otot setelah stimulasi korteks motorik atau jalur motorik, di mana fungsi dari MEP ini untuk menilai fungsi luhur jalur motorik dari otak ke otot. Prinsip dasarnya ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, stimulasi transkranial magnetik atau TMS, di mana stimulasi transkranial magnetik ini merupakan suatu metode non-invasif yang menggunakan medan magnet untuk menstimulasi korteks motorik di otak. Di mana prosesnya ini merupakan penggunaan sebuah koil magnetik yang ditempatkan di kulit kepala di area korteks motorik. Kemudian koil tersebut diaktifkan dan medan magnet secara cepat akan menghasilkan suatu energi yang dapat menembus tengkorak dan stimulasi neuron di korteks motorik. Prinsip dasar yang kedua adalah perekaman aktivitas otot, di mana dengan elektromiografi dapat digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot sebagai respon terhadap stimulasi. Elektroda tersebut ditempatkan pada kulit di atas otot target yang akan mentransmisikan sinyal listrik yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Kita harus memiliki 3 parameter penting dalam MEP. Yang pertama adalah latensi, merupakan waktu antara stimulasi dan awal respon otot, mengindikasikan kecepatan konduksi saraf. Kemudian amplitudo, ini kekuatan respon listrik yang direkam, mengindikasikan jumlah unit motorik yang teraktivasi. Kemudian threshold ini merupakan intensitas minimal atau batas stimulasi yang dapat menghasilkan respon dan mengindikasikan sensitivitas jalur motorik. Mekanisme kerjanya ada dua. Yang pertama, transmisi sinyal saraf, di mana stimulasi korteks motorik mengirimkan impuls melalui traktus kortikospinalis ke neuron motorik di medula spinalis, kemudian ke otot, dan menghasilkan kontraksi yang direkam oleh EMG. Mekanisme yang kedua adalah respon otot yang meliputi impuls yang mencapai otot dan menghasilkan kontraksi yang akan direkam oleh EMG. Dalam praktek klinis sehari-hari, MEP bermanfaat untuk mendiagnosis penyakit neurologis, terutama penyakit-penyakit autoimun seperti multiple sklerosis, amyotrophic lateral sclerosis, dan dapat juga mendiagnosis stroke. Kemudian pemantauan intraoperatif untuk menilai atau mencegah kerusakan jalur motorik selama intraoperatif. Kemudian untuk menilai prognosis pemulihan, menilai fungsi motorik setelah cedera atau stroke. Indikasi penggunaan monitoring MEP dalam intraoperatif, yang pertama pada operasi-operasi spine, pada pasien-pasien yang dilakukan operasi diskektomi dan fusi tulang belakang, ini digunakan untuk menghindari cedera pada medula spinalis dan saraf selama prosedur operasi. Kemudian skoliosis, ini selama operasi koreksi skoliosis dapat memastikan tidak ada kerusakan pada jalur motorik. Kemudian pada operasi-operasi laminektomi, removal tumor pada tumor medula spinalis, ini digunakan untuk memonitoring dan memastikan tidak ada cedera pada jalur motorik saat mengangkat tumor. Kemudian pada kasus-kasus operasi dilakukan reseksi tumor otak atau craniotomy removal tumor dan operasi-operasi AVM, ini digunakan juga untuk menghindari kerusakan area motorik saat prosedur operasi tersebut. Deskripsi prosedur MEP, yang pertama persiapan pasien. Persiapan pasien meliputi pemeriksaan awal, evaluasi kondisi secara keseluruhan, kondisi pasien, kemudian informasi mengenai penggunaan obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil MEP, seperti obat-obat relaksan otot atau obat-obat anestesi. Pemasangan elektroda itu harus ditempatkan di kulit yang sesuai untuk memantau aktivitas listrik jalur motorik. Kemudian penggunaan obat-obatan anestesi harus disesuaikan untuk meminimalkan hasil yang dapat mempengaruhi hasil MEP. Kemudian prosedur yang kedua adalah proses stimulasi, meliputi stimulasi kortikal dan subkortikal, di mana stimulasi kortikal menggunakan koil TMS yang ditempatkan pada kulit kepala.
Kemudian medan magnet akan menstimulasi neuron motorik. Sedangkan stimulasi subkortikal ini diperlukan jika stimulasi yang dilakukan pada medula spinalis dengan elektroda langsung selama operasi. Prosedur yang ketiga meliputi perekaman dan monitoring, di mana pengaturan peralatan harus dikalibrasi untuk merekam sinyal listrik dari elektroda yang akurat. Kemudian perekaman sinyal ini meliputi respon listrik dari otot yang direkam dalam bentuk grafik yang mencakup dan mengidentifikasi latensi, amplitudo, dan ini digunakan untuk dianalisa lebih lanjut. Monitoring real time ini data MEP dipantau secara real time oleh seorang ahli neurofisiologi selama intraoperatif. Kemudian selama tindakan ini apabila ada perubahan signifikan dapat kita notifikasi sebagai adanya kemungkinan cedera atau kerusakan pada jalur motorik selama intraoperatif. Yang keempat, analisis dan interpretasi analisis data sinyal MEP yang sudah didapatkan dianalisa untuk mengidentifikasi latensi dan amplitudo. Perubahan yang signifikan sesuai baseline pada pasien ini dapat diinterpretasikan kemungkinan ada kerusakan jalur motorik saat intraoperasi. Kemudian laporan hasil ini menjelaskan laporan secara rinci temuan EPP untuk sebagai bahan evaluasi pasca tindakan untuk merencanakan tindakan pasca operasi dan rehabilitasi. MEP sendiri memiliki kelebihan dan keterbatasan, di mana kelebihannya itu metode ini merupakan metode yang non-invasif, tidak memerlukan pembedahan, cepat dan efisien karena waktu pengujiannya secara singkat, dan informasi langsung tentang fungsi motorik, yaitu datanya itu real time saat intraoperatif. Sedangkan keterbatasannya adanya perbedaan respon antar individu dan pengaruh obat ataupun kondisi severity pasien. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini bahwa MEP merupakan suatu alat yang penting untuk diagnostik dalam praktik neurofisiologi, di mana MEP ini dapat memberikan informasi yang real time tentang fungsi dan integritas jalur motorik terutama saat intraoperatif. Dalam konteks diagnostik itu sendiri, MEP memiliki peran yang krusial dalam mendeteksi, memonitoring, dan sebagai alat yang menentukan prognostik kondisi neurologis pasca operasi. Demikian presentasi saya mengenai MEP, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.